Halo Sobat Investor, kali ini kita akan membahas skandal besar yang sedang mengguncang Indonesia, yaitu kasus judi online yang melibatkan ASN di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Skandal ini tidak hanya menyorot perjudian, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kepercayaan publik dan dampaknya terhadap iklim investasi di negeri ini. Pertama, mari kita pahami dulu konteks dari skandal ini. Judi online atau judol semakin marak di Indonesia, meskipun secara hukum ilegal. Ironisnya, mereka yang bertugas untuk mengontrol atau memblokir situs-situs judi online, justru diduga terlibat dalam melindungi situs-situs ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi, dan apa dampaknya bagi para investor? Baru-baru ini, kasus ini mencuat ketika 11 pegawai Komdigi ditangkap, karena diduga melindungi lebih dari 1.000 situs judi online. Terungkap bahwa para oknum ini menggunakan kekuasaan mereka untuk tidak hanya melindungi, tetapi juga membina di situs-situs ini. Skandal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana pegawai pemerintah bisa mendapatkan otoritas seperti ini? Penyelidikan mengungkap bahwa ada perubahan dalam standar operasional prosedur di Komdigi, yang memungkinkan oknum tertentu mendapatkan wewenang tinggi untuk memblokir atau mengizinkan situs-situs tertentu. Perubahan SOP ini memberikan peluang besar bagi mereka yang memiliki niat buruk untuk menyalahgunakan otoritas. Dari sisi transaksi keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat, adanya aliran dana mencurigakan yang mencapai 155 triliun rupiah terkait judi online. Dana ini diduga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga oknum aparat. Bayangkan dampaknya, ketika dana sebesar ini berputar di ekonomi bayangan, mengabaikan prinsip keuangan dan investasi yang sehat. Tentu, para investor harus memperhatikan bagaimana aliran dana dari aktivitas ilegal bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan investasi. Skandal seperti ini menunjukkan betapa rentannya sektor-sektor tertentu, terutama ketika ada pihak yang menyalahgunakan otoritas untuk tujuan pribadi. Nah, berbicara tentang investasi, ada baiknya kita belajar dari kasus ini. Sebagai investor, kita perlu lebih waspada dan memahami risiko-risiko yang mungkin tidak terlihat di permukaan. Salah satu risikonya adalah adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh integritas dan transparansi di pemerintahan. Ketika ada masalah kepercayaan di level pemerintah, dampaknya bisa meluas ke sektor investasi. Ini bisa menyebabkan ketidakstabilan di pasar modal, apalagi jika investor asing melihat kondisi ini sebagai ancaman terhadap kepastian hukum. Kepercayaan yang terganggu akan membuat mereka ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap skandal ini. Pakar kebijakan publik mendesak agar penyelidikan melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Kominfo, Budi Aris Setiadi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi. Kejelasan sangat penting bagi investor yang ingin memastikan investasi mereka berada di negara yang kredibel. Sejauh ini, Budi Ari mengaku lebih fokus pada tugas barunya di Kementerian Koperasi, sambil menekankan bahwa ia mendukung pemberantasan judi online. Namun, penolakan untuk berkomentar lebih lanjut tentu menimbulkan spekulasi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Bagi investor, penting untuk selalu memperhatikan perkembangan regulasi dan stabilitas politik di suatu negara. Kondisi politik dan kepercayaan terhadap institusi bisa sangat mempengaruhi pergerakan pasar modal dan ekonomi. Dalam berinvestasi, kita perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik. Kasus di Komdigi ini menjadi pengingat, pentingnya faktor non-ekonomi dalam analisis investasi. Skandal semacam ini bisa menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian yang merugikan investor. Ada satu hal lagi yang bisa kita petik dari skandal ini, yaitu pentingnya diversifikasi dalam portofolio investasi. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang, terutama jika ada faktor risiko yang tidak terduga seperti ini. Diversifikasi akan melindungi portofolio sobat dari dampak buruk. Seperti yang sering dikatakan, high risk, high return. Namun, jangan sampai Anda terjebak dalam investasi yang tidak transparan. Dengan diversifikasi yang baik, Anda bisa mengurangi risiko yang tidak terduga dari faktor eksternal seperti skandal atau ketidakpastian hukum. Untuk jangka panjang, pelajaran dari skandal ini adalah pentingnya menanamkan investasi di sektor yang memiliki tata kelola dan regulasi yang baik. Saham perusahaan yang dikelola secara baik dan memiliki standar etika tinggi, cenderung lebih tahan terhadap goncangan eksternal. Bagi sobat yang ingin berinvestasi di pasar modal, penting untuk selalu melakukan riset dan memastikan bahwa perusahaan yang sobat pilih
memiliki komitmen terhadap tata kelola yang baik. Sebuah perusahaan yang transparan biasanya memiliki nilai yang lebih stabil dalam jangka panjang. Selain itu, penting juga untuk terus memantau berita dan perkembangan terkini. Skandal semacam ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan bisa berubah sewaktu-waktu. Informasi terkini akan membantu sobat dalam membuat keputusan yang lebih bijak dan tepat waktu. Kita juga bisa belajar pentingnya bersikap kritis. Jangan percaya begitu saja pada laporan atau informasi dari satu sumber. Lakukan verifikasi dan selalu waspada terhadap perkembangan yang dapat mempengaruhi investasi sobat. Terakhir, ingat bahwa berinvestasi adalah perjalanan jangka panjang. Jangan tergoda oleh iming-iming keuntungan cepat dari sumber yang tidak jelas. Ingatlah bahwa ketahanan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Demikian ulasan kali ini, mengenai skandal yang melibatkan mantan Menkominfo, Budi Aris Setiadi, dan dampaknya bagi dunia investasi. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi sobat, dalam merencanakan investasi yang lebih cerdas dan waspada terhadap risiko yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terkini, di dunia investasi dan keuangan. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.